Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di tema 3D, pada subtema 1 dan 2, kita akan membahas kalimat saran, kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah. Teman-teman, tahukah apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat pendapat, usul atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, dalam menyampaikan saran, maka kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dengan didahului kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, dan lebih baik lagi. Apakah teman-teman bisa membuat kalimat saran? Misalkan, sepulang sekolah, Sekar melihat ibunya yang sedang menyetrika sambil menggendong adiknya. Sekar langsung main di belakang rumah sendirian. Kalimat saran apa yang dapat disampaikan? Dengan didahului kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, dan lebih baik lagi. Seharusnya, Sekar mengajak adiknya bermain bersama. Lalu, Sekar sangat disayangi dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Tapi terkadang, Sekar mengabaikan nasihat kedua orang tuanya. Dengan didahului kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, dan lebih baik lagi, kalimat saran apa yang dapat diberikan? Ya, seharusnya Sekar mematuhi nasihat dan menghormati orang tua. Suatu hari, Sekar merasa mual dan pusing. Lalu ibu mengantar Sekar ke dokter. Setelah dokter memeriksa Sekar, dokter berkata, "Nah, Sekar, inilah akibatnya kalau kamu tidak makan. Sesibuk apapun, kamu sebaiknya menyempatkan diri untuk makan. Kamu harus selalu menjaga kesehatan. Jika sakit, kamu juga yang akan rugi. Kegiatanmu akan terganggu. Kamu tidak bisa bersekolah. Orang tua juga akan repot merawat kamu." Nah, teman-teman, dari apa yang dokter sampaikan, adakah kata seharusnya, sebaiknya, ada baiknya, atau lebih baik lagi? Ya, ada nih, sebaiknya. Berarti ini kalimat sarannya. Sesibuk apapun, kamu sebaiknya menyempatkan diri untuk makan. Nah, teman-teman, menjaga kesehatan tubuh itu merupakan salah satu kewajiban kita ya. Karena jika tubuhnya sehat, maka membuat kita akan semangat dan giat dalam belajar. Serta, tubuh kita tidak akan mudah terserang dengan penyakit. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Pertama, adalah kita harus memakan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, dan menjaga kebersihan diri. Nah, memakan makanan yang bergizi itu harus teratur ya teman-teman. Makanan bergizi dapat diperoleh dari berbagai makanan, seperti nasi sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat untuk menghasilkan tenaga. Selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat adalah ubi, singkong, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Sehingga jenis makanan ini dapat digunakan untuk menggantikan nasi. Lalu, kita juga perlu memakan lauk pauk yang banyak mengandung protein, seperti telur, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan yang didapat dari tumbuhan. Yang sangat diperlukan oleh tubuh karena banyak mengandung vitamin. Lalu, istirahat yang cukup. Dengan istirahat, membuat tubuh kembali bugar.
Istirahat harus dilakukan dengan porsi yang cukup, tidak kekurangan maupun kelebihan. Karena jika kelebihan istirahat, maka akan membuat tubuh menjadi lemas. Sebaiknya jika kurang istirahat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung. Berikutnya, langkah ketiga dalam menjaga kesehatan tubuh adalah olahraga secara teratur. Olahraga sebagai aktivitas fisik tidak semuanya memerlukan perlengkapan atau tempat khusus. Olahraga dapat dilakukan dengan berlari atau jogging. Bahkan berjalan dengan rentang waktu tertentu juga dapat dijadikan olahraga. Bersepeda juga sebuah olahraga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan rutin berolahraga, banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Misalkan, membuat tubuh terasa bugar dan juga terbebas dari gangguan penyakit. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri. Dalam menjaga kebersihan diri dilakukan dengan cara mandi dan keramas secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi secara teratur, dan menggunting kuku agar bersih dari kotoran. Sebagaimana dalam hadis Nabi, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang, di masa pandemi COVID-19 ini, dalam menjaga kesehatan tubuh kita, selain 4 langkah tadi, perlu ditambahkan dengan menerapkan protokol kesehatan saat keluar atau berada di luar rumah, yakni selalu memakai masker, lalu sering-sering mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak aman dengan sesama, minimal 1,5 sampai dengan 2 meter. Semoga pandemi ini segera berlalu ya teman-teman, dan kehidupan normal kita segera kembali. Amin. Kita sebagai manusia memerlukan beberapa kebutuhan dasar agar dapat tetap bertahan hidup. Kebutuhan dasar tersebut adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal atau disebut rumah. Jika ketiganya tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Peran rumah sangat penting, karena rumah sebagai tempat bertemu dan berkumpulnya anggota keluarga. Rumah juga merupakan tempat berlindung dari hewan yang berbahaya, atau tempat berlindung dari cuaca panas seperti saat ini. Atau juga ketika cuaca cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung dan turunlah hujan seperti saat ini. Rumah menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Maka dari itu, insya Allah semua teman-teman di sini tinggal di rumah yang aman, bersih dan nyaman. Sebaiknya kamu bersyukur jika memiliki rumah yang aman, bersih dan nyaman. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah dan merasa senang atas anugerah yang telah Allah berikan. Kita tidak boleh marah atau sedih jika tidak mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika teman-teman melihat daun-daun berguguran, kemudian banyak daun kering yang mengotori halaman rumah, maka sebaiknya kita mengambil sapu dan membersihkannya. Lalu bagaimana jika Sekar sering lupa mengambil makanan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu? Maka apa saran yang akan Ibu sampaikan kepada Sekar? Ya, sebaiknya Sekar cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Jika teman-teman ke sekolah melihat lingkungan kelas yang kotor, sebaiknya apa yang kalian lakukan? Ya, sebaiknya seluruh siswa bergotong royong membersihkan kelas.
Lalu kalian mendapatkan ada sebagian anak-anak yang ribut saat guru menjelaskan pelajaran. Saran apa yang bisa kalian berikan ya? Sebaiknya mereka mendengarkan guru saat pelajaran agar mengerti dan tidak mengganggu kenyamanan belajar. Kemudian, jika saat guru selesai menjelaskan pelajaran, lalu ada yang Ali tidak mengerti, sebaiknya apa yang kalian sarankan kepada Ali ya? Sebaiknya Ali dapat mengajukan pertanyaan agar mendapat penjelasan lebih lanjut. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.